Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alifa dengan NIM 20220220024. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota dari komunitas pemuda ternak lele. Boleh diperkenalkan Mas, dengan siapa? Ini nama saya Nopal, bisa dipanggil Nopal. Baik, dengan Mas Naufal, boleh dijelaskan Mas awal mula terbentuknya komunitas pemuda ternak lele ini? Komunitas ternak lele itu awalnya terbentuk karena pemuda-pemuda ini memiliki hobi yang sama, yaitu ternak lele. Kenapa ternak lele? Dari saya sendiri itu memilih karena ternak lele itu termasuk budidaya ikan yang mudah merawat ya Mbak. Komunitas itu terbentuk dari keinginan kita bareng-bareng lah, dari pemuda-pemuda ini yang ternak lele gitu. Terus ya udah punya kesamaan yang sama gitu. Iya gitu. Jadi akhirnya membentuk suatu komunitas gitu. Iya. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih Mas, selama dalam komunitas tersebut tuh apa sih hambatan yang dirasakan? Banyak banget itu kalau itu Mbak. Banyak. Boleh dijelaskan Mas atau diceritakan di sini? Kalau dari ternak lele itu biasanya dari kita pemuda ini kita kebanyakan kekurangan sumber daya finansial Mbak, dari keuangan. Iya. Terus apa lagi ya? Mungkin dari pendidikan dan pelatihan Mbak. Pendidikan sama pelatihan. Oh, berarti maksudnya kurangnya maksudnya di komunitas itu anggotanya kurang memahami betul ya terhadap ternak lele ini. Terus ya betul. apa lagi Mas? Terus apa lagi ya? Jadi dari komunitas kita itu kan dikumpulkan dari banyak-banyak kepala gitu Mbak. Jadi setiap orang itu pasti ketergantungan sama satu pemimpin doang gitu. Jadi kalau kita nggak ada pemimpin gitu, nggak ada orang yang memimpin kita udah pasti bubar gitu. Nggak ada kegiatan lagi. Jadi cuma bergantung sama satu orang ini. Yang lainnya belum bisa untuk memimpin suatu komunitas ini dengan baik gitu ya. Iya. Oke Mas, mungkin dari yang sudah tadi Mas jelaskan, saya bisa mungkin beberapa sedikit solusi untuk komunitas pemuda ternak lele tersebut. Yang pertama kan dari kurangnya sumber daya finansial, mungkin bisa melakukan penggalangan dana kayak mencari sumber-sumber dana di sekitaran, melakukan kampanye-kampanye untuk mengetahui nih masyarakat ini tuh bahwa komunitas ini tuh punya visi misi yang baik gitu, sehingga bisa mungkin mendatang itu Mas mungkin dana. Kedua kan dari segi pemuda-pemudanya ini kan di komunitas tersebut mungkin belum begitu mengetahui ya mengenai ternak lele ini, gimana cara budidayanya yang baik atau lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dengan melakukan pelatihan atau pendidikan. Jadi ngupgrade diri gitu loh Mas, dengan pengetahuan yang lebih relevan terhadap ternak lele tersebut. Kemudian yang selanjutnya ketiga tadi kan masalahnya yang sebutkan itu ketergantungan. Ya, ketergantungan terhadap salah satu pemimpin saja gitu kan ya. Iya betul. Nah, mungkin bisa melakukan mediasi ya dari komunitasnya itu sendiri, kayak misalnya kira-kira nih harus diberikan apa ya, motivasi mungkin Mas, motivasi atau enggak pendidikan untuk kepemimpinan gitu-gitu Mas, biar nggak cuma bergantung sama satu orang aja, sehingga pemuda-pemuda yang lainnya itu tuh bisa juga ambil alih atau andil dalam suatu kegiatan-kegiatan dari komunitas tersebut. Nggak mesti harus bergantung sama satu orang aja Mas, biar komunitas itu biar komunitas itu semakin berkembang gitu Mas. Ya, sekiranya mungkin bisa kita jabarkan ya dari yang prioritas. Dari yang pertama mungkin penggalangan dana.
Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah mediasi. Mungkin ini Mas, 3 solusi dari saya yang bisa saya sampaikan ke komunitas Mas terhadap hambatan atau masalah-masalah yang mungkin sekiranya ada kendala atau masalah yang dihadapi dari komunitas tersebut. Solusinya itu penggalangan dana dari yang tadi masalah sumber daya pengurangan sumber daya finansial, kemudian pendidikan dan pelatihan untuk bisa mengupgrade pengetahuan dari komunitas tersebut. Yang ketiga mungkin dari mediasi ya, mediasi dari komunitas tersebut, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu ya Mas ya. Kesimpulannya yang harus saya ambil. Ya kesimpulannya 3 ini Mas tadi ya. Kan saya memberikan solusinya. Jadi kesimpulannya tuh Mas pertama nih harus melakukan kayak penggalangan dana, ini pertama penggalangan dana sumber daya finansial biar komunitasnya itu semakin bisa dilihat sama masyarakat sekitar gitu loh, biar makin maju, makin bisa berkembang luas gitu, diketahui masyarakat kan butuh dana yang lebih gitu. Itu kesimpulannya. Mungkin Mas pertama bisa melakukan ini dulu nih. Kedua, Mas bisa melakukan pendidikan dan pelatihan untuk dari anggotanya Mas sendiri gitu. Baik. Kan tadi kan bilang kalau seandainya kurangnya kemampuan untuk budidaya ternak itu kayak gimana sih, pengetahuan kayak gitu kan kurang ya Mas, ya masih yang umum aja. Jadi mungkin bisa melakukan pendidikan dan pelatihan ini biar pemuda-pemudanya itu juga bisa saling kompeten gitu dalam bidang komunitas ini gitu loh, komunitas yang akan dibangun. Nah itu kesimpulannya. Yang ketiga bisa melakukan media saling memberikan motivasi gitu. Lalu minnya yang biasanya itu selalu nonjol gitu loh di bidang itu, bisa memberikan motivasi kepada bawahan atau teman-teman sekitarnya biar nggak cuman dia doang gitu loh yang mengarahkan terus menerus. Kan nggak selalu kan tadi Mas, kalau misalnya beliau mungkin ada kendala nggak bisa mengikuti kegiatan di komunitas tersebut, nanti yang lainnya pemuda-pemuda yang lainnya itu bisa ikut andil gitu, bisa membackup gitu semua program-program itu. Itu mungkin kesimpulannya yang bisa saya berikan. Jadi step-stepnya mungkin dari situ ya Mas ya, dari hambatan-hambatan yang Mas sudah berikan. Cukup Mas? Cukup. Oke baik Mas, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.